Halo, jumpa perdana dengan saya di channel ini. Ini adalah tutorial perdana saya untuk channel ini. Dan pada tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk membuat kelas di Google Classroom, baik itu melalui PC maupun cara membuat melalui HP Android. Bagi teman-teman pengajar, tentunya dalam masa pandemi COVID-19 ini tentunya memerlukan sebuah aplikasi untuk melaksanakan pembelajaran online atau daring, dan saya merekomendasikan Google Classroom. Sangat nyaman atau sangat simpel dan mudah untuk kita pakai sebagai media kita untuk melaksanakan pembelajaran kepada siswa maupun mahasiswa kita. Harapan saya kiranya tutorial saya kali ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan sebelum kita lanjut masuk pada tutorialnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan tekan tombol subscribe, dan jangan lupa ikon loncengnya diaktifkan untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih atas dukungannya untuk channel ini. Kita lanjut saja pada tutorial kita. Langsung saja kita akan melihat bagaimana cara untuk membuat kelas di Google Classroom. Saat ini saya akan menunjukkan cara membuat kelas, dan cara membuat itu tidak terlalu rumit. Yang paling penting yang pertama adalah kita harus memiliki jaringan internet untuk dapat membuat kelas di Classroom ya. Kita langsung saja, kita langsung ke browser Google, kita buka seperti ini. Nah, untuk membuat Google Classroom atau untuk membuat kelas di Classroom, yang pertama-tama kita memerlukan email untuk kita pakai sebagai akun kita di Classroom. Kalau seperti tampilan ini, saya sudah terkoneksi dengan Google Classroom kalau saya memakai akun yang ini ya, akun yang ini ya, perlihatkan. Jadi kalau kita mau membuka Google Classroom, kita bisa buka langsung, klik di sini, kita cari saja Classroom seperti ini. Dia pasti akan muncul seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini kalau kelas yang sudah dibuat. Ini kalau kelas yang sudah dibuat. Bisa juga untuk masuk ke Classroom, kita buka di browser. Kita ketikkan saja seperti ini. Nah ya, dia sudah, ini sudah ada. Kita ketik saja ini, klik saja. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dimana kita mengarahkan, kita masuk ke bagian sini. Kita klik saja ini. Nah, akan muncul seperti yang tadi. Jadi ada dua cara untuk masuk ke Classroom. Dia melalui aplikasi yang sudah
terpasang di sini, bisa juga melalui browser di sini. Nah, oke. Ini kalau kelas yang sudah dibuat, karena saya memakai akun Gmail saya yang sudah terkoneksi dengan Classroom. Nah, bagaimana jikalau bagi teman-teman yang baru akan memulai membuat kelas? Ya, saya akan tunjukkan. Kita kembali dulu. Ya, jadi seperti ini. Jadi yang pertama kita harus mempunyai email atau akun Google. Saya ganti dulu, bisa pakai email yang satu supaya bagus. Nah, ini sudah. Saya akan coba ya melalui aplikasi Google yang sudah ada. Nah, klik di sini. Ya, nah ini tampilannya belum ada kelas. Jadi kalau kita memakai email yang baru atau akun Google kita yang baru, akan muncul tampilan seperti ini. Belum ada kelasnya. Ya, bisa juga seperti tadi, kita masuk saja di sini. Di sini kita ketikkan saja. Ya, kita masuk. Ya, ini dia kembali, dia membaca akun Google saya yang satu. Jadi saya ganti kembali. Nah, dia akan diarahkan kalau ada seperti tadi. Jadi kita klik saja. Kalau dia muncul seperti ini, kita ganti akun kita saja yang belum terkoneksi dengan Classroom, seperti ini ya. Nah, ini kita hapus saja. Nah, kita mulai. Kita akan memulai bagaimana cara membuat kelas. Mudah sekali teman-teman sekalian untuk membuat kelas di Classroom. Kita lihat ini ikon ini ya. Ya, buat atau gabung dengan kelas pertama Anda. Jadi kalau kita sebagai guru, sebagai pengajar, kita harus buat. Kalau sebagai siswa atau mahasiswa, yang pasti kita harus gabung. Ya, kita coba ya. Ya, karena kita akan membuat kelas, kita klik saja buat kelas. Namun seperti ini. Jadi kita centang saja ini, kita lanjutkan. Nah, kita akan buat kelas yang pertama. Saya beri contoh saja. Karena saya mengajar di SMA, kita kasih contoh saja ya. 11 PS 1 ya. Nah, pada bagian ini tidak terlalu harus ya, kita ketikkan saja sesuai dengan mata pelajaran kita, bagian apa yang akan kita bahas. Kalau saya mengajar di seni budaya, jadi mungkin saya masukkan seni musik ya, mata pelajaran seni budaya. Kemudian ruang ini bebas kita menentukan ruang apa namanya untuk kelas CBCS. Kalau saya buat saja ruang 1 ya. Nah, setelah seperti ini sudah terisi, kita langsung klik saja buat.
kita tunggu. Ya, oke. Kelas pertama kita sudah buat. Ini. Jadi kelas pertama kita sudah. Classroom sudah memberikan kelas kepada kita. Jadi dia sudah menampilkan dengan kode kelas. Kode kelas ini nanti ini akan kita bagikan ke siswa atau mahasiswa. Jadi ini akan kita bagikan ke siswa. Kode kelas ini kita tutup dulu. Nah, jadi ini tampilan untuk kelas ya, tampilan classroom untuk kelas. Jadi ada forum ini kita gunakan untuk membuat seperti pengumuman, atau kita menyampaikan materi pembelajaran. Ini kita bisa buat jadwal pengumuman, ada juga respon postingan atau dari siswa, ada kolomnya. Nah, kita belum akan membicarakan tentang ini, kita fokus pada pembuatan kelas dulu. Nah, ada tugas kelas. Nah, kalau kita mau membuat tugas kelas, kita klik di bagian ini. Nah, kalau mau buat tugas dan pertanyaan, gunakan topi, hurufkan tugas ya. Kalau mau buat tugas, kita langsung klik di sini. Jadi nanti itu akan ada pada video-video saya selanjutnya, bagaimana cara membuat tugas di Classroom. Oke. Untuk bagian ini kita akan mengecek anggota. Jadi di sini belum ada karena kita belum mengundang atau memberikan kode kepada siswa atau mahasiswa yang akan kita ajak. Jadi masih kosong anggota, masih baru pengajar, baru guru yang ada, tidak apa-apa. Ini untuk melihat nilai belum ada karena belum ada tugas yang diselesaikan oleh siswa. Nah, kita lihat bagaimana cara untuk menambahkan kelas lagi. Kita lihat bagaimana cara untuk menambahkan kelas. Kita kembali dulu. Seperti ini. Kita kembali ya. Jadi seperti ini tadi. Jadi kalau ini kita sudah diperintahkan untuk mengundang siswa. Untuk kita klik saja dulu. Nah, untuk membuat kelas yang baru, menambahkan kelas, kita keluar dulu dari sini, kita klik sini, kita ke bagian kelas ini, ya, ini tampilannya. Jadi nanti akan seperti ini. Untuk menambahkan kelas, kita klik lagi di sini, kita klik lagi buat kelas. Nah, centang lagi, lanjutkan. Jadi kita buat lagi. Kalau tadi sudah 11 PS1, kita lanjutkan saja 11 PS2. Bagian kita samakan sini, musik, pelajaran sama seni budaya. Ruang, karena dia sudah kelas yang lain, kita kasih ruang 2. Baru kita klik buat. Tunggu ya saja. Nah, ini kita sudah buat kelas yang baru lagi. Kalau tadi dia 11 PS1, ini 11 PS2. Jadi setiap kelas itu teman-teman memiliki kode yang berbeda-beda. Jadi kita lihat ini kode berbeda dengan kode kelas 11 PS1 yang tadi. Jadi ini akan kita bagikan nanti supaya siswa ataupun mahasiswa bisa masuk ke Classroom. Ya, kita lihat. Jadi ini sudah jadi. Kita sudah membuat
kelas yang baru. Jadi untuk membuat kelas di Google Classroom bisa sampai bebas, kita membuat berapa kelas sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita lihat ya, berapa kelas yang sudah kita buat. Sudah ada 2 kelas, IP1 ini tadi, ini kodenya ya. Kemudian ada IPS 2. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi cukup mudah untuk membuat kelas di Google Classroom. Yang terpenting adalah yang pertama kita harus mempunyai yang namanya ya, ada jaringan internet ya. Jadi itu yang terpenting. Kemudian yang kedua, kita harus mempunyai akun Gmail ya. Kita harus mempunyai email tadi. Jadi emailnya harus sudah ada sebelum kita membuat kelas di Google Classroom. Oke. Nah, ini adalah jadi ikon ini adalah setelan. Kita mau merancang kelas, membuat kelas, menambahkan item-item dalam kelas, kita klik ini atau ada perubahan, kita lihat saja. Melihat keterangan tentang kelas kita, setelan kelas ya. Jadi di sini sudah ada kode bisa kita tampilkan, bisa salin, bisa kita reset juga, atau bisa kita nonaktifkan ya. Kemudian ada forum, kita buat setelannya forum bagaimana. Nah, pilihannya di sini, jadi kita tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian ada tugas kelas. Nah, ini kita buat. Jadi bebas kita membuat setelan. Gimana cara pengaturannya tergantung kita, kebutuhan kita ya. Oke. Nah, kalau kita mau buat perubahan, bisa juga kita tambahkan deskripsi kelas. Kita bisa buat saja deskripsinya ya. Kemudian bagian bawah ada setelan tentang penilaian. Penilaiannya bagaimana kita membuat penilaian, nanti ini akan saya bahas pada video-video saya selanjutnya ya. Saat ini kita fokus pada pembuatan kelas di Google Classroom. Oke. Jadi itu setelan tadi ya. Jadi untuk membuka setelan kita klik saja di sini ya. Ya. Oke. Selanjutnya kita coba tambahkan ya. Kita tambahkan satu kelas lagi ya. Kita kembali ke sini untuk menambahkan. Jadi kalau sudah seperti ini, tampilannya, untuk menambahkan kelas lagi kita klik saja di sini, kita kembali ke sini. Oke. Kita membuat lagi, kita buat di kelas ya. Kita buat lagi, klik, centang, kita lanjutkan, kita isi benar. Tadi 11 IPS 2, kita tambahkan 11 IPS 3. Oke, bagiannya semi musik, bisa juga yang lain, atau seni rupa ataupun seni tari, sesuai dengan materi yang akan kita berikan. Jadi saya memakai untuk seni musik ya. Mata pelajaran seni budaya. Ruang, jadi tadi karena sudah ada 2, kita buat di ruang 3. Kita klik buat, kita tunggu. Oke, ini ya. Sudah terbuat lagi.
kita sudah membuat satu kelas lagi ini, jadi kita sudah memiliki 3 kelas, 1, 2, 3 ya. Nanti saran saja untuk melihat tugas-tugas yang kita berikan kepada kelas, kita klik saja di sini apa tugas, tinggal kita memilih. Nah, ini dikatakan hore, tidak ada tugas untuk diperiksa. Oh, ini karena kita belum memberikan tugas untuk siswa kita ya. Untuk melihatnya kita klik kelas mana yang akan kita lihat tugasnya, kita pilih. Oke, kita kembali dulu. Oke, nah untuk setelan, jadi setelan ini untuk, jadi kalau kita mau merubah profil, notifikasi, sini kita klik di sini seperti ini kan ya. Jadi kalau kita mau merubah profil, kita klik sini, baru kita klik setelan. Nah, ini kita bisa ubah foto kita, gambar bisa, setelan akun bisa kita ubah, kemudian notifikasi email bisa juga kita hidupkan, bisa kita matikan, nonaktifkan, bisa juga kita aktifkan. Jadi di situ ya untuk setelan. Oke. Nah, teman-teman sekalian, saya juga akan menunjukkan bagaimana cara mengganti temanya. Jadi tema masing-masing, tampilan masing-masing kelas bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita bisa pilih tema, atau kita sudah menyiapkan foto atau gambar atau background untuk tema kelas kita, bisa kita langsung klik saja di sini. Kita akan diarahkan ke komputer kita. Kita cari saja nanti di mana foto yang akan kita upload. Itu untuk kalau kita sudah memiliki foto yang kita siapkan ya. Kalau kita belum memiliki, kita sudah disiapkan di sini. Kita tinggal pilih tema apa, kita sesuaikan dengan mata pelajaran kita. Jadi kita sini banyak pilihan ya, ini kita cari saja mana yang kira-kira cocok untuk kelas kita. Sport ada, dan ini yang lain-lain model. Nah, ini lain-lain. Nah, kalau karena saya berbicara tentang musik ya, ini banyak pilihannya musik. Ada 2, bisa yang ini, bisa yang ini. Jadi saya memilih yang jadi kalau sudah pilih ini, kita tinggal pilih tema kelas. Dengan sininya dia sudah berubah ya, tidak berubah temanya. Nah, kalau kita mau samakan tema dengan kelas yang lain, bisa kita samakan, tinggal pengaturan. Kalau ini PS3 seperti ini, kita coba di PS2, 11 PS2. Nah, seperti tadi bisa juga kita cari foto, bisa juga kita di tema di sini. Kita samakan saja ya. Kita memakai yang tadi supaya tema kelas itu sama. Jadi kita klik ini lagi. Nah, sama ya. Ya. Sama IPS2, ini IPS3, sama temanya ya. Bisa juga di kelas 11 IPS1, kita samakan saja temanya ya, kita cari yang tadi. Nah, kita klik, baru kita pilih. Nah, sudah jadi. Kita lihat sama ya, sama semua. PS2 ada PS3 ya. Oke, ya lihat teman-teman, jadi sangat mudah. Jadi
saya merekomendasikan sebagai pembelajaran online. Jadi demikian teman-teman, bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom. Sangat mudah ya. Kiranya tutorial kali ini dari saya kiranya bermanfaat bagi kita sekalian, dan mohon dukungannya teman-teman untuk channel ini ke depan, agar channel ini cepat berkembang dan selanjutnya channel ini dapat mengupload video-video tutorial. Demikian tutorial dari saya. Oke, setelah ini Terima saya kasih. akan menunjukkan bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom melalui HP Android. Namun kita iklan dulu ya. Jangan lupa beri kritik dan saran ataupun komentar di kolom komentar. Dan juga jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan tekan tombol subscribe, dan jangan lupa ikon loncengnya diaktifkan untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada tutorial cara membuat kelas di Google Classroom melalui HP Android. Kita langsung saja pada tutorial cara membuat kelas di Google Classroom melalui HP Android. Jadi ada dua yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah jaringan internet kita harus ada, kemudian kita harus memiliki email atau akun Google yang aktif ya. Kemudian ada dua cara untuk masuk ke Google Classroom melalui HP Android. Yang pertama ialah pada tampilan saat ini melalui browser ya. Kita ketikkan saja, kita cari di browser Google Classroom ya. Ya, dia akan muncul, kita klik saja. Nah, kemudian saya kembalikan dulu, ada cara yang berikutnya itu melalui aplikasi yang sudah atau yang disediakan di Play Store. Kita tinggal install nanti dan kita bisa masuk melalui aplikasi ini untuk mengakses Classroom. Pada tutorial kali ini saya akan memakai cara yang pertama, yaitu melalui browser di Google. Kita langsung saja, kita ketikkan tadi sudah ada, kita klik ini, kemudian kita cari ya ini, kita klik saja, tertunggu. Ya, ini kalau seperti ini berarti sistem membaca email kita yang sudah pernah membuat Classroom ya. Ya, untuk kembali untuk memakai email yang belum terkoneksi dengan Classroom, kita kembali dulu, kita ke situs desktop, kita klik di sini, baru kita cari pakai email yang belum pernah kita koneksikan dengan Classroom. Jadi kita cari, kita klik saja ya, kita tunggu. Ya, ini ada perintah, kita lanjutkan saja ya.
tampilannya akan seperti ini ketika kita akan membuat kelas baru di Classroom. Caranya bagaimana? Kita klik saja di sini. Nah, ada dua. Yang pertama, gabung ke kelas atau buat kelas. Kalau untuk gabung ke kelas itu untuk siswa ataupun mahasiswa yang akan gabung ke kelas kita. Tapi bagi kita pengajar, untuk membuat kelas kita klik buat kelas. Ya, ini kita centang saja. Lanjutkan. Nah, sini kita mengisi nama kelas kita apa. Saya contohkan saja, karena saya mengajar di SMA, saya memakai kelas 11 IPS 1. Ya, selesai. Kemudian kita masuk bagian-bagian ini, kita sesuaikan dengan mata pelajaran yang kita ajarkan. Contohnya kalau saya mengajar seni budaya ya, maka saya ambil bagian seni musik ya. Oke, mata pelajaran seni budaya. Oke. Kemudian ya ada ruang, karena ini kelas yang pertama kita isikan ruang 1 saja ya. Oke, sudah jadi ya. Tinggal kita klik buat. Kita tunggu. Ya. Kita tunggu dalam proses pembuatan kelas. Ya. Sudah terbentuk. Nah, ini sudah terbentuk kelas kita yang pertama ya, 11 IPS 1. Ini sudah ada kelasnya. Jadi tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi kita lihat ada kode kelas kita. Jadi kode kelas ini kalau kita mau besarkan, kita klik saja di sini. Nah, ini kita akan bagikan nanti kepada siswa ataupun mahasiswa kita yang akan gabung ke kelas kita. Jadi ini kita nanti caranya kita screenshot saja, baru kita bagikan di WA group atau di media yang lain untuk bisa diakses oleh siswa ataupun mahasiswa kita. Oke. Kemudian di sini ada fitur-fiturnya. Ini forum untuk kita menyampaikan pengumuman ataupun kita buat dan jadwalkan pengumuman. Kita lihat respon postingan siswa. Kemudian kita bisa mengupload di sini juga materi pembelajaran kita untuk siswa maupun mahasiswa kita. Oke. Kemudian ada fitur tugas kelas. Nah, fitur tugas kelas ini adalah kita gunakan untuk membuat tugas untuk kelas kita. Jadi banyak pilihannya di sini, ada perintahnya, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Namun saat ini saya belum akan masuk kepada bagaimana cara membuat tugas di Classroom ya. Nanti itu ada pada tutorial saya berikutnya. Kita lihat lagi fitur anggota. Nah, pada fitur anggota kita akan melihat anggota yang ada di kelas kita. Karena ini kita belum mengundang siswa atau belum memberikan kode kepada siswa, berarti siswanya belum masuk ya. Jadi belum menjadi anggota. Yang ada sini baru pengajarnya ya. Oke, itu penjelasan untuk tampilan yang ada di kelas ya. Oke, kita kembali. Oke, sekarang bagaimana cara untuk menambahkan kelas yang baru lagi? Mudah sekali teman-teman. Caranya seperti ini. Kita klik di sini. Kita klik kelas.
Nah, untuk membuat kelas yang baru ini, yang di tampilan ini ya 11 IPS 1. Nah, kita akan menambahkan contohnya 11 IPS 2 atau 11 IPS 3. Ya, kita klik saja di sini. Kita buat kelas lagi. Kita centang, lanjutkan. Kemudian kita beri nama lagi seperti tadi, karena tadi sudah ada 11 IPS 1. Maka sekarang kita lanjutkan dengan 11 IPS 2. Ya. Kemudian bagiannya kita samakan tadi, seni musik, ya. Oke, mata pelajaran sama, seni budaya. Ya, ini bisa juga nanti kita sesuaikan kalau kita mau memakai mata pelajaran yang lain, kita tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Kemudian ruangan tadi, karena tadi 1 kita pakai 2 ya. Ya, ini sudah. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita klik saja buat. Kita menunggu. Kita tunggu ya. Ini juga tergantung jaringan internet yang kita pakai. Kalau jaringan saat ini mungkin agak terganggu ya. Iya. Sudah jadi kelas yang kedua, 11 IPS 2 ya. Kemudian kodenya sudah ada. Nanti ini akan kita bagikan lagi. Oke. Nah, kita sudah memiliki 2 kelas ya. Kita lihat. Oke, ya, sudah ada 2 kelas ya. Ini IPS 1, kemudian ini IPS 2 ya. Nah, dalam kesempatan ini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara ya melihat setelan yang ada di sini. Ada fitur setelan, kita klik. Nah, pada setelan ini kita dapat membuat perubahan pada profil, kemudian notifikasi email kita aktifkan, nonaktifkan bisa juga kita aktifkan ya. Kemudian kita setting ini sesuai dengan kebutuhan kita ya di kelas kita. Oke, kita kembali lagi, kita coba masuk di kelas ini. Nah, ada fitur setelan yang di dalam kelas ini ya, bagian ini ya, kita klik setelan. Nah, setelan ini bisa kita pakai untuk membuat perubahan pada kelas kita ya. Bisa kita ganti nama kelas, bisa juga kita tambahkan deskripsi sesuai dengan kebutuhan kita ya. Ya, ini kodenya, kode bisa kita tampilkan, kita salin ataupun kita reset, bisa kita nonaktifkan juga bisa, tinggal tergantung kebutuhan kita ya. Ya, itu tadi. Kemudian ada fitur forum, ada pilihan bagaimana kita akan mengatur settingannya. Oke, kemudian ada fitur tugas kelas ya, kita atur sesuai dengan atau kita setting sesuai dengan kebutuhan kita. Penilaian bagaimana kita mau setting itu tergantung kebutuhan kita ya. Itu untuk setelan kelas. Oke. Nah, cukup ya teman-teman, kita buat kelas. Sudah ada 1 kelas 11 IPS 2, kemudian ada 11 IPS 1 ya. Nah, sekarang saya juga mau memberikan cara kalau kita melihat di sini temanya background ya, tema kelasnya masing-masing berbeda ya. Ini biru, ini ada temanya abu-abu ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa menyamakan temanya untuk semua kelas? Mudah teman-teman sekalian, kita sudah disediakan fitur oleh Classroom. Kita tinggal pilih
di bagian sini, bagian ini pilih tema atau upload foto. Kalau kita pilih tema, kita sudah disediakan oleh Classroom tema-tema untuk background kelas kita yang tinggal kita pilih. Kalau kita pilih upload foto, jadi kita memakai foto yang kita buat sendiri untuk menjadi tema kelas kita. Jadi kita tergantung kebutuhan kita. Kita coba pilih tema ya. Kita pilih tema ya. Ini sudah disediakan oleh Classroom. Kita tinggal sesuaikan. Kita klik saja lainnya. Kalau saya karena saya mengajar seni budaya, saya mengajar seni budaya, maka saya memakai arts ya. Arts. Tinggal saya cari yang sesuai dengan kebutuhan saya. Ya, tadi kelasnya bagiannya seni musik ya. Karena seni musik saya memilih bagian ini, tema ini ya. Tinggal kalau kita sudah memilih seperti ini, tinggal kita klik pilih tema kelas. Ya, dengan sendirinya dia sudah akan berganti tema ya. Nah, bagaimana caranya untuk menyamakan dengan kelas lain? Tinggal kita klik di sini, kita klik kelas lain, kita pilih tema seperti tadi, kita cari lainnya ya. Kita klik di sini. Ya, kita cari yang seperti tadi ya, yang sama seperti kelas yang pertama tadi. Ya, ini. Kita klik saja, kita pilih tema kelas lagi. Ya, sudah ya. Tema kelas sudah diperbarui. Oke. Kita lihat apakah sama dengan kelas yang pertama tadi. Ya. Kalau tampilan seperti ini sudah sama, warnanya sudah ada sama. Ini PS1. Ini IPS 1, kemudian ini 11 IPS 2. Sama ya teman-teman. Ya, kita coba lihat tampilan di sini apakah sama. Oke, ya. Sama ya. Oke, demikian cara membuat kelas di Google Classroom melalui HP Android. Kiranya tutorial kali ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara like dan tekan tombol subscribe, dan jangan lupa icon loncengnya diaktifkan untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini.